Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Septi Andini. Saya mahasiswa Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Prodi PG PAUD A. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Pertama, Dian Septi Andini, yang kedua Mailin Anastasia Urboy, yang ketiga Yulce Firdila Memberasar, yang keempat Truinci Lorita Imbir, yang kelima Dalila Itamar Mom, dan yang terakhir Welmina Yeblo. Nah, itu dia sekilas perkenalan dari kelompok kami. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang bermain dan teknik permainan. Apa itu bermain? Nah, bermain itu bersenang-senang. Di dalam bermain ada 6 aspek. Yang pertama, aspek 6. Yang kedua, aspek sosial emosional. Yang ketiga, aspek kognitif. Yang keempat, aspek fisik motorik. Yang kelima, aspek seni. Dan yang terakhir, aspek bahasa. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang permainan tradisional, bermain matematika, gerak dan lagu, dan yang terakhir aneka tepuk. Yuk kita lihat sama-sama videonya. Yang pertama, permainan tradisional. Permainan tradisional adalah suatu aktivitas bermain yang dilakukan oleh anak-anak zaman dahulu dengan aturan-aturan tertentu guna memperoleh kegembiraan. Di sini kami akan mencontohkan dua permainan tradisional. Yang pertama masak-masakan dan yang kedua cublak-cublak suweng. Permainan masak-masakan kerap menjadi salah satu favorit anak. Ya, walaupun ada kalanya anak laki-laki ikut serta ya. Bermain masak-masakan bisa dilakukan baik sendirian ataupun bersama teman-teman. Hari ini kita akan bermain peran menjadi koki. Membuat sate buah ya. Sebelumnya kita akan memakai topi koki dulu. Di mana ya topi kokinya? Yeay, topi kokinya berwarna putih. Kita pakai dulu ya. Miring. Tada. Kita siapin telenan buat memotong buahnya. Siapa tahu ini buah apa? Jambu, jambu, jambu. Itu namanya. Buah jambu ini berwarna apa? Pinter. Ini berwarna merah muda. Kita potong dulu ya buah jambunya. Memotongnya hati-hati biar tidak terkena tangan. Buah jambunya dipotong kotak-kotak persegi, kecil-kecil. Hati-hati ya memotongnya. Sebelum dipotong, buah jambunya dicuci dulu. Biar bersih, biar terhindar dari kuman. Setelah itu, tusuk sate. Setiap tusuk satenya kita beri buah 4 buah sambil dihitung ya. 1 2 3 dan yang terakhir 4. Kita bikin 2 tusuk sate ya. 1 2. Setelah 2 berapa?
3. Dan yang terakhir 4. Yeay, jadi tuh sate buahnya. Ini ada berapa? 2. Tadi buah jambunya berwarna merah muda. Di dalamnya buah jambu yang berwarna merah muda berwarna putih. Di dalam permainan masak-memasak ada beberapa aspek. Yang pertama, aspek seni dan aspek kognitif. Permainan masak-memasak akan memperkaya imajinasi dan kreativitas anak karena mereka dapat menyusun cerita saat memainkannya. Yang kedua, meningkatkan kemampuan bahasa dan komunikatif atau aspek bahasa. Pada saat bermain masak-memasak, kosakata anak-anak akan harus bertambah. Mulai dari mengenal nama barang-barang di dapur, nama bahan makanan, hingga jenis makanan. Melatih keterampilan dan kekuatan motorik atau aspek fisik motorik. Permainan masak-masakan akan melatih anak-anak untuk melakukan beragam gerakan dengan tangannya. Gerakan menggosok, gerakan memotong, mengaduk, menggoreng, serta memegang peralatan mainan berukuran kecil akan mampu melatih kemampuan motorik dengan baik. Yang keempat, aspek sosial emosional. Pada saat anak bermain peran sebagai koki, pemilik restoran, ibu rumah tangga, dan lain sebagainya, mereka juga akan belajar menempatkan diri menjadi orang lain dan memahami perasaan orang lain. Hal ini dapat melatih empati anak. Yang kedua, permainan cublak-cublak suweng. Manfaat bermain cublak-cublak suweng, anak dapat belajar bernyanyi, mencocokkan ritme lagu dengan gerakan tangan, mengenal bahasa Jawa, melatih motorik halus, belajar mengikuti aturan, melatih kerjasama, dan belajar menyimpan rahasia. Di sini permainan cublak-cublak suweng mengandung banyak aspek, yaitu aspek 6. Kita bisa menyampaikan pada anak bahwa anggota tubuh kita adalah ciptaan Tuhan. Aspek kognitif, anak mampu menghitung jumlah jari jemari tangannya. Aspek sosial emosional, di sini anak mampu bersosialisasi terhadap teman-temannya. Aspek bahasa mencakup anak dapat menyebutkan nama teman-temannya, dan yang paling kelihatan aspek seni. Di sini anak mampu bernyanyi bersama sambil bermain. Cuplak-cuplak suweng, suwenge tengkelente, mambu ketumbuk kutel, tak kentole lalewo sopong guyun delik ake sir, sir pong delik kopong sir, sir pong delik kopong sir, sir pong delik kopong. Permainan yang kedua yaitu bermain matematika. Bermain matematika bagi anak usia dini merupakan kegiatan yang dirancang untuk mengenalkan konsep-konsep matematika dengan cara yang menyenangkan. Anak-anak sebenarnya mulai belajar matematika dalam kegiatan sehari-hari. Ketika melihat jari-jari tangan, anak akan belajar berhitung. Ketika anak memiliki kue dan satu kue diberikan kepada ibunya, maka anak akan tahu bahwa kuenya bersisa 1 buah. Keseharian anak sangat dekat dengan matematika. Namun, banyak yang memahami bahwa matematika hanya tentang angka, penjumlahan, dan pengurangan saja. Padahal ada banyak konsep matematika permulaan lainnya yang perlu dikenalkan kepada anak. Yuk kita lihat beberapa contoh permainan matematika untuk anak usia dini. Ikutin ya. 2 mata saya, hidung saya 1, 2 kaki saya pakai sepatu baru, 2 telinga saya yang kiri dan kanan, 1 mulut saya tidak berhenti makan. Nah, di dalam bermain matematika yang satu ini ada beberapa aspek. Yang pertama, aspek 6.
Ana dapat menuturkan tentang bagian-bagian tubuh manusia yang perlu diketahui anak-anak usia dini. Ada mata, ada hidung, ada telinga, ada mulut, dan lengkap dengan kegunaan lainnya, yang tidak lain adalah ciptaan Tuhan. Yang kedua, aspek kognitif. Ana dapat menghitung berapa jumlah mata, hidung, dan lainnya. Yang ketiga, aspek fisik motorik. Di sini terdapat motorik halus, di mana Ana dapat menunjukkan telinga, menggunakan tangan, menunjukkan kaki, menunjukkan mulut, dan lain sebagainya. Untuk motorik kasar, Ana dapat menyanyikan lagunya sambil berputar dengan membentuk lingkaran. Aspek seni, Ana dapat menyanyi bersama-sama agar mudah menghafal mata, hidung, dan anggota tubuh lainnya. Aspek bahasa, penyebutan, dan penghafalan anggota tubuh. Permainan matematika selanjutnya. Permainan Math, Number, and Color. Di sini ada beberapa aspek dalam permainan ini. Aspek kognitif, Ana dapat menghitung 1 sampai 5. Yang kedua, aspek fisik motorik. Di sini terdapat motorik halus. Ana dapat memegang kertas yang berbentuk lingkaran. Yang ketiga, aspek bahasa. Ana dapat menyebut dan menghafal angka dan warna. Hai Novela, hari ini aku punya permainan untuk kamu. Novela, ini warna apa? Orange. Warna orange, pintar. Di warna orange ini angka berapa? 1. Pintar. Sekarang Novela lihat mana angka 1. Oke. Sekarang ini warna apa? Pintar. Ini angka berapa? 2. Pintar. Novela, ini warna apa? Hijau. Angka hijau. Di angka warna hijau. Ini angka berapa? 5. Enggak. Pintar. Novela taruh di angka 3. Oke. Kalau sudah, ini angka berapa? Angka 4. Ini warna apa? Merah muda. Oke, pintar. Mana merah muda? Oke. Ini warna apa? Kuning. Pintar sekali. Ini angka 5. Pintar. Oke, sekarang Novela hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ini warna orange. Ini biru ya. Ini hijau. Ini warna apa? Merah muda. Ini kuning. Oke, permainan selesai. Terima kasih Novela. Sore dulu. Yeay. Gerak dan lagu. Gerak dan lagu adalah bernyanyi dan latihan gerak tubuh yang sangat berhubungan erat. Irama lagu dapat mempengaruhi dan mengendalikan pusat syaraf. Di sini ada beberapa contoh gerak dan lagu. Yuk disimak. Aku
Tangan kanan ke depan, tangan kanan ke belakang, tangan kanan ke depan, lalu digoyang-goyang, pinggul digoyang-goyang, lalu kita berputar dan kita bersorak. Tangan kiri ke depan, tangan kiri ke belakang, tangan kiri ke depan, lalu digoyang-goyang, pinggul digoyang-goyang, lalu kita berputar dan kita bersorak. Rambutnya ke depan, rambutnya ke belakang, rambutnya ke depan, lalu digoyang-goyang, pinggul digoyang-goyang, lalu kita berputar dan kita bersorak. Matanya ke kanan, matanya ke kiri, matanya ke depan, lalu digoyang-goyang, pinggul digoyang-goyang, lalu kita berputar dan kita bersorak. Mulutnya ke depan, mulutnya ke belakang, mulutnya ke depan, lalu digoyang-goyang, pinggul digoyang-goyang, lalu kita berputar dan kita bersorak. Bahunya ke depan, bahunya ke belakang, bahunya ke depan, lalu digoyang-goyang, pinggul digoyang-goyang, lalu kita berputar dan kita bersorak. Perutnya ke depan, perutnya ke belakang, perutnya ke depan, lalu digoyang-goyang, pinggul digoyang-goyang, lalu kita berputar dan kita bersorak. Melompat ke depan, melompat ke belakang, melompat ke depan, lalu digoyang-goyang, pinggul digoyang-goyang, lalu kita berputar dan kita bersorak. Dan kita bersorak. Di dalam semua permainan gerak dan lagu yang ada tadi, ada beberapa aspek. Yang pertama, aspek 6. Di sini dalam lagu Gernas Baku, ayah ibu itu makhluk hidup. Dan semua makhluk hidup itu ciptaan Tuhan. Tidak lain juga dengan lagu kepala, pundak lutut kaki, hentak-hentak, dan juga digoyang-goyang. Makhluk hidup itu memiliki anggota tubuh yang juga itu adalah ciptaan Tuhan. Yang kedua, aspek sosial emosional. Di sini anak dapat mengendalikan perilaku sosial, yaitu bermain dengan teman sebaya, menumbuhkan rasa percaya diri, mengekspresikan emosi yang sesuai dengan kondisi yang ada. Yang ketiga, aspek kognitif. Musik dan gerak dalam lagu Gernas Baku, kepala pundak lutut kaki, hentak-hentak, dan digoyang-goyang melibatkan seluruh fungsi anggota tubuh, sehingga memperkaya rangsangan bagi syaraf-syaraf kognitif anak. Lagu dihentak-hentak juga bisa berhitung dari 1 sampai 8. Aspek fisik motorik. Di dalam gerak dan lagu, tentunya yang paling menguras untuk aspek fisik motorik. Karena anak pasti bergerak di tempat menunjukkan mempergerakan untuk motorik halusnya. Seperti lagu dihentak-hentak yang liriknya pertama ngepalkan jari dan melompat berjalan untuk motorik kasarnya. Yang kelima, aspek seni. Menyanyi dan lagu sudah tentu dapat mengekspresikan ayah itu biasanya berkumis sambil menunjukkan kumis agar bisa disebut ayah. Ini dalam lagu Gernas Baku ya. Aspek bahasa, anak dapat menyimak, mengingat, dan bernyanyi yang merupakan aspek keterampilan berbahasa ragam lisan. Dan yang terakhir adalah permainan aneka tepuk. Tepuk adalah salah satu metode ice breaking yang lazim digunakan oleh guru PAUD ataupun guru TK. Dengan tepuk, guru dapat lebih mudah mengkondisikan anak. Kemampuan konsentrasi anak dapat dilatih, yaitu kemampuan motorik kasarnya. Sehingga dengan kata lain, melalui tepuk tangan, kecerdasan si anak dapat ditingkatkan. Mengapa demikian? Karena melalui tepuk tangan ternyata dapat membantu sirkulasi darah ke otak menjadi lebih lancar loh. Tepuk PAUD.
cerdas berprestasi, cantik-cantik, cakep-cakep, memang oke, yes puji Tuhan. Tepuk tangan dengan satu jari, tepuk tangan dengan dua jari, tepuk tangan dengan tiga jari, tepuk tangan dengan empat jari. Tepuk tangan tidak berbunyi, coba ulang sekali lagi. Tepuk tangan dengan punggung tangan, lakukan berulang-ulang. Tepuk-tepuk tangan kirimu, tepuk-tepuk sampai ke bahu, tepuk-tepuk tangan kananmu, tepuk-tepuk sampai ke bahu. Aku anak pintar, tidak boleh nakal, patuh orang tua, patuh guru kita. Sip. Tepuk wudhu, baca bismillah lalu cuci tangan, kumur-kumur basuh hidung basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, tak lupa cuci kaki lalu doa. Baik, itulah beberapa contoh bermain dan teknik permainan pada anak usia dini. Kami dari kelompok PG PAUD A, mohon maaf jika banyak salah kata, dan terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.